Wahabi berkata kami tidak bermazhab, kami langsung pada Quran dan hadis. Ikutilah, berpegang teguhlah cara beragamaku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan cara beragama khulafa'ir rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu ocehan-ocehan Abi Maulana Syarifuddin yang tidak jelas. Jadi Abi Maulana Syarifuddin ini mengatakan bahwa Salafi ini tidak bermazhab dan kerjaannya adalah memecah belah kaum muslimin. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ocehannya Abi Maulana ini. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Wahabi berkata kami tidak bermazhab, kami langsung pada Quran dan hadis. Apa alasanmu tak bermazhab? Karena mazhab mecah belah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang sudah ada 4, kita mari bersatu dalam Quran dan hadis. Kau tidak bermazhab? Enggak. Ya udah, maka kelompokmu apa? Kelompok kami as-sunnah, jadi 5. Mazhab 4 tambah dia. Lahir Wahabi yang lain lagi. Kami tidak bermazhab, Quran dan hadis. Nggak cocok sama yang ini, bikin lagi jadi 6. Lahir lagi yang baru, Quran dan hadis jadi 7. Lahir lagi yang baru jadi 8. Ini ngomong apa Quran, ini? Surat Al-Rum ayat 30 sampai 32 menjelaskan, fa'aqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah, tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah, dengan cara kembali bertobat, mendirikan sholat, jangan musyrik. Ayat 31. 32 dijelaskan, yang musyrik itu yang mana? Yang bakar menyan, nggak disebut dalam ayat itu. Yang musyrik itu orang yang memecah belah agama, sehingga agama menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Kalau Wahabi ada 6 kelompok, kelompok ini bangga dengan kelompoknya, yang ini bangga dengan kelompoknya, ini bangga dengan kelompoknya, ini bangga dengan kelompoknya. Mereka mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Kalau memang betul mereka berquran dan Sunnah, harusnya zikirnya jahar. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad zikir jahar. Tapi karena kelompoknya mendoktrinkan sir, hadis sahih pun mereka buang. Hakikat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya tidak membahas tentang zikir sir, zikir jahar ya. Intinya kita akan membahas yaitu tentang Salafi ini tidak bermazhab. Berarti bukan golongan ahlu sunnah gitu ya. Jadi teman-teman, perkataan Abi Maulana ini tidak nyambung sama sekali apa yang beliau bahas tentang terkait masalah manhaj salaf ini. Jadi teman-teman, manhaj salaf ini adalah manhajnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mengikuti jalan para sahabat, yaitu metode dalam beragama, yaitu mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang terdahulu, yaitu salafus soleh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam diantaranya adalah Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Al-Quran Surat At-Taubat ayat 100. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, demikian ya teman-teman. Inilah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salafi ini mengikuti metode para sahabat, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Jadi akidah yang diikuti Salafi ini sama dengan akidah yang diikuti Salafus Soleh. Jadi apa yang dikatakan oleh Abi Maulana itu tidak nyambung sama sekali. Salafi ini lurus mengikuti jalan Salafus Soleh, yaitu tidak berbuat bid'ah ataupun tidak berbuat yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dakwah Salafi ini, kalau kita dengarkan itu qala Allah qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak lebih dari itu. Tidak dari mimpi, tidak dari kata guru kami, enggak. Yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, untuk pencerahannya lebih lanjut, saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhul Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Apa itu salaf?
Salaf itu adalah secara bahasa seluruh zaman yang mendahului kita, seluruh orang yang mendahului kita, itu salaf. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, nikmas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah saya buat kamu. Nah ini dari sisi zaman, artinya Rasulullah lahir lebih dahulu bapaknya. Dari sisi orang, Rasulullah SAW bapaknya, Fatimah itu anaknya. Oleh karena itu, salaf itu bisa kita gunakan untuk dua ungkapan. Ungkapan masa yang lalu, ungkapan orang-orang yang hidup pada masa lalu. Itu salaf. Nah, kita embel-embeli salafus soleh adalah orang-orang yang baik dari kalangan sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa lalu. Nah, kan gitu. Itu diambil dari mana? Dari ucapan Rasulullah, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti dari sini, potret salaf itu adalah figur yang tidak lain adalah Rasul, sahabat, tabi'in. Terus kemudian masa keemasan Islam, yaitu pada generasi Rasulullah bersama sahabat ketika masih hidup, sahabat bersama tabi'in ketika masih hidup, tabi'in bersama tabi'in. Nah, kalau memang seperti itu, mereka memiliki masa, memiliki sosok, dan otomatis sosok itu memiliki sifat-sifat kesolehan. Nah, sifat-sifat kesolehan inilah yang harus kita tiru. Prinsip-prinsip beragama mereka itulah yang harus kita tiru. Karakter mereka itulah yang harus kita miliki. Jejak-jejak kebaikan, keislaman mereka, keimanan mereka, itu yang harus kita ikuti. Itu namanya apa? Pengikut salafi. Yang disebut di dalam istilah kita salafi atau salafiyun. Yaitu mereka yang mengikuti ajaran, mereka yang mengikuti cara beragama, mereka yang mengikuti karakter akhlak, akidah, semuanya tentang keislaman orang-orang yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in, yang hidup dikatakan oleh Rasulullah khairun nas. Mereka itulah orang yang an'amta 'alaihim, yang dijamin oleh Allah nikmat. Ya Ustaz. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah surga. Dari kalangan para nabi, yang terdepan adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, orang paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya bersama Rasulullah. Dan solihin, orang-orang soleh, ya nih, ya, siddiqin, syuhada, solihin, tidak lain adalah manusia yang paling soleh setelah Rasulullah adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sahabat yang mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, terutama mereka yang berislam pada masa-masa awal. Yang Ansar mengikuti Bai'atul Ridwan, yang mereka mengikuti jihad perang Badar. Ini adalah khairun nasi qarni. Terdepan dari semua itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, ikutilah, berpegang teguhlah cara beragamaku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama khulafaur rasyidin. Dari sini, ikhwah sekalian, akhwat fillah, manhaj itu sama dengan sunnah. Jadi sunnah itu kita bisa berikan makna, beberapa makna. Sunnah menurut ulama hadis adalah sepadan atau padanan dari hadis, itu sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, hukumnya nafilah. Sunnah menurut ulama ahli sejarah adalah sirah Nabi, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah menurut ulama akidah yang tidak lain adalah padanan daripada manhaj, padanan daripada akidah. Makanya pada masa-masa abad ketiga, ulama-ulama Islam menulis kitab-kitab akidah itu dengan judul sunnah.
Seperti kitab sunnah karya Imam Ahmad, kitab sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Mawarzi, dan yang lainnya. Sunnah yang dimaksudkan apa? Cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama Khulafaur Rasyidin yang Rasulullah perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin, dan itu adalah manhaj. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah manhaj salaf, metode mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi apa yang dikatakan oleh Abi Maulana bahwa kelompok salafi ini adalah kelompok yang memecah belah, itu tidak benar. Coba kita lihat saja ya teman-teman ya di sekeliling kita, bagaimana mereka itu cara beragama itu tidak mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada amalan ini, amalan itu, terus kemudian ada sholawat ini, sholawat itu, dan lain-lain. Bahkan sholawat itu dibuat joget. Lalu kemudian ada amalan-amalan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita temui. Apakah itu bukan memecah belah? Maka dari itu, perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang memecah belah. Karena masing-masing kelompok itu memiliki bid'ah yang lain. Kelompok ini memiliki bid'ah yang lain. Kelompok ini memiliki bid'ah yang lain. Berbeda dengan manhaj salaf. Tidak pernah membuat bid'ah hal yang baru dalam agama yang mirip dengan syariat. Maka dari itu, kalau kita lihat, manhaj salaf ini, akidahnya lurus, kemudian dalam beramal, mencontohi amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuat ajaran-ajaran baru dalam agama maupun amalan. Kamu membaca amalan ini 100 kali, 200 kali, fadilahnya ini dan itu, ini dari mana? Harus ada sumbernya. Apakah Nabi mengajarkan demikian? Lalu bagaimana fadilahnya? Apakah Nabi menjelaskan fadilahnya seperti itu? Ternyata kalau dicek itu tidak ada. Lalu bagaimana dakwah salafi ini dituduh dakwah yang memecah belah? Dakwah salafi ini mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti para sahabat Khulafaur Rasyidin, dan setelahnya yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita ini berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu kita tidak akan tersesat dalam beragama maupun dalam amalan. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa kita amalkan. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.